Saya masih mendengarkan musik Ustadz, dan agak susah untuk meninggalkan musik. Mohon penjelasannya kenapa sih musik itu haram? Bukankah banyak dai-dai syiar menggunakan musik dan lagu Ustadz? Tentunya Ibu, dalil kita bukan dai. Dalil kita Al-Quran dan hadis. Adapun dalam hadis, telah banyak hadis menunjukkan akan haramnya musik. Yang pertama, Rasulullah SAW bersabda riwayat Bukhari dan sahihnya, la yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Sungguh benar-benar akan ada dari umatku yang akan menganggap halal arak, zina, sutra dan alat-alat musik. Lihat, Rasulullah mengatakan akan ada dari umatku menganggap halal ini semua. Hadisnya saya dalam riwayat Bukhari, ibu-ibu sekalian. Dalam riwayat Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, sayakunu khasfun wa qadfun wa maskhun. Faqila mata dzalika ya Rasulullah? Qal idza dhaharatil ma'azif wal qainat. Nanti benar-benar akan ada bumi yang akan ditenggelamkan, dilempari dengan batu, dan orang-orang yang dirubah akhlaknya dan rupanya. Lalu para sahabat bertanya, kapan itu terjadi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, apabila telah muncul alat-alat musik dan biduanita. Ibnu Hajar Al-Haytami dari ulama mazhab Syafi'i berkata, para ulama seluruhnya sepakat akan haramnya musik. Siapa yang mengatakan bahwa musik masih diperselisihkan, kata beliau apa? Sungguh ia telah bodoh dan mengikuti hawa nafsu. Karena sebetulnya betul kalau kita perhatikan, seluruh ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, semua sepakat akan haramnya apa? Musik. Yang menghalalkan itu hanya Ibnu Hazm, dan Ibnu Hazm ini muncul setelah terjadinya ijma, sehingga pendapat Ibnu Hazm ini bertabrakan dengan ijma, dan setiap pendapat yang bertabrakan dengan ijma itu tertolak, ibu-ibu sekalian. Makanya kita jangan melihat siapa yang mengamalkan, tapi lihat dalilnya yang berasal dari Allah dan Rasulnya. Memang Bu ya, kalau ibu terbiasa musik-musik, pas ngedengar musik haram, ibu merasa heran, sepi amat dunia tanpa musik. Tapi kalau kita terbiasa baca Quran, menikmati Al-Quran, lewat tuh musik Bu. Kita akan lebih menikmati Al-Quran daripada mendengarkan apa? Musik. Makanya Al-Quran itu lebih indah di hati sebetulnya kalau kita mau apa? Mentadaburinya, mempelajarinya, membiasakannya. Bahkan Ibnu Qayyim berkata apa Bu? Tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba, cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Orang yang sangat cinta nyanyian, dia tidak akan cinta Al-Quran. Walaupun mulutnya berkata saya cinta, tapi hatinya tidak akan seperti itu. Sekarang ibu mau pilih mana, cinta yang nyanyian apa Al-Quran? Nggak bakalan ketemu Bu. Kalau ibu berkata saya pengen cinta dua-duanya, nggak mungkin. Ibu harus salah satunya ya. Bahkan Rasulullah SAW sabda apa? La an yumla'a batnu ahadikum sadidan khairul lahu min an yumla'a syi'ran. Lebih baik perut seseorang dipenuhi oleh nanah daripada dipenuhi nyanyian. Itu hadis sahih di Bukhari dan Muslim, Ibu. Pernah suatu ketika Ibu, Rasulullah SAW sedang berjalan dengan sahabat, dan hadisnya sahih juga Bukhari dan Muslim. Rupanya Rasulullah mendengar ada orang yang sedang nyanyi. Apa kata Rasulullah SAW? Khudhu, tangkap dia. Fa innahu syaitan, karena dia setan. Lalu Rasulullah bersabda yang sebutkan saya tadi hadisnya. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah daripada dipenuhi dengan apa? Nyanyian. Lebih baik mana Bu? Dipenuhinya dada kita dengan Al-Quran atau dengan nyanyi? Ya, tentu dengan Al-Quran. Allah mengatakan nurun ala nur, cahaya di atas. Kata para ulama artinya cahaya iman ketika dimasukkan Al-Quran, hati yang beriman kepada Allah, ketika ia dimasukkan padanya Al-Quran, maka bertemulah dua cahaya, cahaya iman dan cahaya Al-Quran, maka bertambahlah cahaya di atas cahaya itu, ibu-ibu sekalian. Tapi coba kalau dada ibu ya penuhnya nyanyian, ya nggak ada manfaatnya juga. Maka dari itulah Ibu, kita berusahalah semaksimal mungkin untuk menjadi para pencinta Al-Quran.